dalam sebuah perjalanan dari Surabaya menuju ke kantor saya di kantor pusat di Batu. Settingnya adalah saat itu saya berada di terminal Bungurasi. Saya mau naik bus, kemudian saat saya di bus, di sebelah saya duduk seorang bapak-bapak dan sebut saja namanya Pak Adi. Nah, Pak Adi ini kemudian saya amati sepertinya dia diam, kemudian sepertinya termenung. Lalu saya mencoba untuk berbahasa basi kepada dia, lalu bertanya kemana tujuannya, standar lah kepada sesama penumpang kita bertanya. Lalu saya memberanikan diri untuk bertanya kepada dia, apakah saat ini dia sedang memikirkan sesuatu. Dan waktu itu beliau menjawab, iya mas, usaha yang saya rintis, yang saya jalani saat ini mengalami penurunan, dan omset itu rasanya kok bukannya bertambah setelah saya menambah karyawan, tapi malah cenderung untuk turun. Lalu saya bertanya kembali, Bapak bisnisnya apa? Lalu dia bilang bahwa yang dia lakukan saat ini adalah bisnis di bidang distribusi sayuran. Lalu saya bertanya kembali, dalam beberapa kurun waktu belakang Bapak tadi sampaikan kalau Bapak baru saja menambah karyawan. Boleh saya tahu karyawannya seperti apa? Lalu beliau berkata bahwa dia merekrut beberapa orang anak muda di sekitaran tempatnya dia berada, dan juga membuka lowongan pekerjaan di beberapa koran lokal di sekitaran Kota Batu. Dari situ saya bertanya lagi, kemudian karyawan yang Bapak terima seperti apa? Dia menyampaikan kalau karyawan yang dia rekrut itu adalah orang-orang yang memiliki pendidikan setara SMA, yang baru saja lulus, kemudian dirasa masih bisa ditata. Lalu saya bertanya sudah berapa lama dia melakukan bisnis tersebut, dan Pak itu bilang kalau saya itu katanya dia sudah menjalaninya hampir kurang lebih 15 tahun berbisnis distribusi sayuran. Dari situ saya coba menelaah, kemudian kami sempat terdiam sejenak, lalu saya berkata lagi, mengapa Pak Adi milih pekerjaannya yang orang-orang dengan pendidikan SMA gitu, yang notabene-nya pasti belum punya pengalaman di bisnis sayur. Lalu Pak Adi tersebut menjawab, gini mas, kenapa mereka saya rekrut? Karena saya berharap saya bisa memberikan pelatihan. Yang kedua dan yang paling penting katanya, walaupun mereka tidak memiliki skill, mereka bisa saya bayar secara murah. Mereka bisa saya gaji dengan rendah. Memang etos kerjanya rata-rata mereka tidak begitu bagus. Nah, hanya mau melihat dari sisi kekuatannya saja. Artinya kemampuan dia untuk beranalisa si karyawan itu, kata Pak Adi, nggak begitu dia perhatikan. Jadi hanya mengandalkan otot saja dan mau dibayar murah. Kalau melihat dari sisi ini, kawan-kawan, saya sempat kemudian memikirkan sesuatu, dan hal ini saya sampaikan kepada beliau bahwa untuk sebuah perusahaan yang memang sudah established, ya, artinya sudah di atas 10 tahun dan sudah teruji secara kemampuan berubah, kemampuan untuk mengembangkan diri atau berkembang, maka seharusnya perusahaan tersebut merekrut orang itu bukan lagi orang-orang yang memiliki skill rendah,
orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, orang-orang yang hanya mau dibayar murah. Namun yang harusnya direkrut oleh Pak Adi harusnya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan berada minimal sejajar. Nah waktu itu dia berkata, loh nanti kalau karyawan saya pintar, nanti dia minteri. Saya waktu itu hanya tersenyum aja gitu. Kemudian saya bilang ke beliau, Bapak, walau bagaimanapun juga pemilik usaha ini adalah panjenengan. Panjenenganlah yang menentukan arah perusahaan ini mau seperti apa. Yang namanya karyawan, sepintar apapun dia, kan dia juga masih menjadi bawahan kita. Dari sini kita bisa mendirect dia, kita bisa memberikan arahan kepada dia apa yang harus dia lakukan dengan skill yang dia miliki. Itulah sebabnya kenapa perusahaan yang dimiliki oleh Pak Adi itu tidak bisa berkembang dengan pesat, tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena jumlah karyawan atau kualitas karyawannya, kuantitas dan kualitas karyawan yang dimasukkan itu tidak bisa memenuhi target tujuan dari apa yang Bapak Adi inginkan. Maksudnya gimana, Dek? Katanya. Jadi begini, Pak, seandainya Bapak saat ini memiliki omset katakanlah 1.000, Bapak melakukan itu sendiri, mulai dari pengepakan, bertemu petani, kemudian Bapak angkut ke kendaraan lalu Bapak bawa ke kota tujuan. Itu Bapak lakukan sendiri. Ini dengan omset 1.000. Suatu ketika Bapak menginginkan itu menjadi 2.000 otomatis atau 3.000, otomatis Bapak harus menambah orang atau sumber daya manusia yang bisa menjalankan tugas untuk menambah omset menjadi 2.000 atau 3.000 tadi. Artinya ada lipatan. Nah ketika ada lipatan omset, berarti yang akan Bapak lakukan berarti akan mempersiapkan alat bantunya, termasuk kendaraan, kemudian bensin, perlengkapan seperti keranjang, packaging, tali dan sebagainya untuk pengepakan sayur tersebut. Dan juga Bapak membutuhkan orang yang bisa melakukan negosiasi dengan petani seperti yang Bapak lakukan saat ini. Itu untuk membantu Bapak dalam hal menerobos pangsa pasar yang sudah sepertinya peluangnya gede sekali. Iya, Dik, demikian. Benar juga, Mas, katanya, kata Pak Andi. Terus Mas gimana? Terus saya teruskan. Saya sampaikan kepada beliau bahwa kalau Bapak merekrut orang-orang yang tidak memiliki skill minimal seperti Bapak, seperti negosiasi, kemudian berbicara dengan customer ya otomatis, ataupun dengan petani, kemudian teknik bagaimana mengepak yang benar, otomatis Bapak akan kesulitan. Karena bayangkan, misalnya Bapak harus menambah 1 unit kendaraan, di situ harus ada orang yang menjaga, mengincharge, memiliki tanggung jawab menjaga kendaraan tersebut. Artinya Bapak 1, karyawan Bapak 1. Berarti skill yang dimiliki oleh orang kedua ini selain Bapak harus minimal sama. Dia bisa ngepak, dia bisa negosiasi barangkali dengan pihak petani maupun berbicara dengan customer. Kalau Bapak tidak menemukan orang seperti ini, berarti Bapak hanya menemukan kuli, orang yang hanya mengandalkan tenaga saja. Padahal harapan Bapak ke depan kan Bapak ingin menjadi distributor dengan skala yang lebih besar. Iya benar juga, Mas ya. Iya Pak, makanya apa yang Bapak lakukan dengan karyawan Bapak saat ini sebenarnya bukannya salah, sudah benar, namun kurang tepat. Artinya seharusnya ketika Bapak berpikir ingin menjadi seorang dengan memiliki usaha yang raksasa, maka Bapak harus merekrut raksasa. Karena ketika Bapak merekrut karyawan kurcaci, maka perusahaan Bapak akan menjadi kurcaci atau kecil. Artinya tidak ada bedanya gitu, hanya menambah ongkos produksi. Lalu saya pandangi Pak Adi dan nampaknya beliau tersenyum sambil manggut-manggut. Kawan-kawan, dari kisah singkat ini saya ingin bercerita kepada kawan-kawan sekalian bahwa ketika kita ingin mengembangkan bisnis kita dengan merekrut orang baru, maka seharusnya kita memilih orang yang memiliki kemampuan atau kecerdasan minimal seperti kita, atau jika memungkinkan dia lebih pintar secara
knowledge dari kita. Jadi ketika kita ingin membesarkan usaha ini, menambah omsetnya, maka tim kita, orang yang kita rekrut tadi, bisa mengimbangi cara berpikir dan cara kerja yang sudah kita lakukan saat kita mulai merintis hingga saat mereka masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.